4 tahun menghilang di Gunung Salak. Seorang gadis ditemukan dikeluar dari bawah batu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Jadi dalam video kali ini saya akan menceritakan kejadian mistis yang dialami oleh seorang pendaki perempuan bernama Sani yang menghilang di Gunung Salak pada tahun 1979 setelah dia izin buang air kecil dan dia ditemukan setelah 4 tahun berlalu yaitu pada tahun 1983 dengan kondisi Sani seperti orang gila. Rambutnya gimbal dan berpakaian compang-camping. Sani ditemukan oleh penjual tape di suatu tempat yang mana tempat itu berada ratusan kilometer dari posisi awal, Gunung Salak. Saat ditanya, Sani mengaku bahwa ia mengikuti rombongan yang menyerupai teman-temannya, namun Sani menemukan kejanggalan karena teman-temannya kali ini lebih pendiam. So, seperti apa cerita di saat Sani menghilang di Gunung Salak? Yups, kita lanjut. Sani adalah seorang mahasiswi yang naik Gunung Salak dengan teman mahasiswanya. Dia menghilang saat hendak turun, yang kala itu Sani minta izin pipis kepada teman-temannya. Pencarian dilakukan oleh tim SAR, pihak kepolisian juga keluarganya. Tapi mereka tidak menemukan Sani sama sekali dan hanya menemukan tetesan darah di sekitaran tempat Sani berizin pipis. Dan mereka mengklaim bahwa darah yang menetes adalah darah haidnya Sani. Karena teman-temannya sudah menegur bahwa pembalutnya bocor dan menembus hingga celananya. Tapi Sani merasa bahwa kandung plastiknya yang bocor, bukan pembalutnya. Kala itu, teman Sani yang juga ikut pipis sudah kembali ke rombongan dan Sani yang paling terakhir. Karena saat itu, Sani mencari kantung plastik di dalam tasnya guna membungkus bekas pembalutnya. Tapi Sani tidak kunjung kembali. Dan di saat itu terjadi keanehan secara tiba-tiba, Sani menghilang bagai ditelan bumi. Pada tahun 1983, warga Pagelaran, Tanggang dan Tibinong Cianjur Selatan, digemparkan dengan adanya seorang wanita yang tiba-tiba keluar dari sebuah batu. Batu tersebut bernama Batu Iyo, yang letaknya di pinggir jalan daerah Gunung Subang Tanggang. Dan wanita tersebut tak lain adalah Sani. Sani keluar dari batu itu dengan keadaan rambut gimbal, dan pakaian kotor seakan sudah seabad tak pernah tersentuh air. Sani ditemukan di daerah Gunung Tanggang, yang letaknya ratusan kilometer dari Gunung Salak. Singkat cerita mengenai Sani. Sani adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Kegiatan Sani di saat libur kuliah adalah mendaki gunung bersama teman-teman mahasiswanya. Dan kebetulan, di salah satu bulan pada tahun itu, kuliah libur sangat panjang. Sani beserta teman-teman memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Sani dan ke-9 temannya, atau total pendaki ada 10 peserta, berangkat mendaki pada tahun 1979 ke Gunung Salak. Mereka berangkat pada hari Kamis pagi. Bekal, dan juga perlengkapan sudah siap dan rombongan berangkat dari Jakarta. Singkat cerita, mereka menginap selama 2 malam di atas puncak, dan turun pada hari Sabtu pagi. Setelah mereka membereskan semua perlengkapan, mereka pun turun. Tapi ketika itu, tepat di saat rombongan mau turun, Sani tiba-tiba datang bulan. Sani meminta kepada rombongan, supaya jalannya pelan-pelan saja karena Sani sedang haid. Temannya pun heran. Karena sebelumnya, Sani bilang bahwa seminggu kemarin haidnya baru selesai. Tapi mereka berpikir bahwa Sani hanyalah kecapean. Dan mereka pun memastikan, Sani kala itu membawa pembalut. Setelah obrolan sesaat, mereka turun dengan hari gembira. Di tengah jalan, tepat di samping sebuah pohon besar, Sani meminta kepada rombongan supaya berhenti sejenak untuk break. Ternyata salah satu anggota perempuan dari rombongan itu ada yang kebelet pipis. Dan, Sani pun juga mengikuti karena kebetulan Sani juga ingin pipis. Mereka berhenti sejenak, sementara Sani dan salah satu temannya pergi ke samping jalur, dan menuju ke sebuah pohon yang cukup besar. Sesaat sebelum mereka mau pipis, salah satu temannya yang bernama Nia mengingatkan bahwa pembalut Sani bocor. Tapi, Sani mengelaknya. Padahal Nia melihat ada bercak darah di celana Sani dan ada bercak darah yang menetes di tanah dan dedaunan.
Lalu Sani melihat ke belakang ransel, dan Sani mengira bahwa yang bocor hanyalah bungkus pembalutnya. Setelah obrolan tipis itu, Nia segera kembali ke rombongan dan Sani yang terakhir. Karena Sani harus membuka ransel, dan mengganti pembungkus pembalut yang bocor. Dan pada saat itu juga, kejadian janggal terjadi. Yaitu, Sani menghilang dan tak pernah kembali. Padahal jarak dari mereka pipis hanyalah beberapa meter dari rombongan. Suasana yang tadinya sangat gembira, sesaat menjadi gundah karena setelah mereka mengecek tempat Sani pipis, Sani sudah tidak ada. Rombongan pun mencari di sekeliling tempat itu tapi mereka tidak menemukan. Rombongan hanya menemukan bercak darah yang menetes di daun dan di tanah. Akhirnya mereka memutuskan supaya sebagian dari rombongan itu turun untuk meminta bantuan kepada warga dan tim SAR. Sebelum lanjut, kita kembali kepada Sani. Setelah Sani mengganti pembalutnya dan mengganti pembungkus pembalutnya, Sani kembali ke rombongan yang sudah lama menunggu. Salah satu rombongan pun berkata kepada Sani bahwa mereka sudah lama menunggu. Mereka lalu berdiri dan melanjutkan perjalanan turun. Sani meminta maaf kepada rombongan dan menjelaskan bahwa Sani harus mengganti pembalut dulu. Rombongan yang tadinya istirahat sejenak, kini bangun dan melanjutkan perjalanan turun. Dalam perjalanannya, salah satu teman Sani mengatakan bahwa darah haid Sani yang menetes bisa mendatangkan makhluk astral. Sani yang takut meminta supaya obrolannya dibicarakan di bawah saja, jangan saat ini. Salah satu rombongan pun tersenyum, kala Sani menjawabnya dengan sedikit kesal. Dan kini Sani merasakan keanehan dari rombongannya saat ini. Rombongan yang tadinya riang gembira, bahkan kali ini rombongan menjadi sangat pendiam. Bahkan, di saat Sani sedikit bernyanyi, rombongan melihatnya dengan pandangan yang tajam dan membuat Sani ikut terdiam. Bahkan ketika Sani menanyakan sesuatu kepada rombongan, mereka pun hanya terdiam dan hanya menggelengkan kepala dengan muka datar. Bahkan, Nia yang berada di depannya meminta supaya Sani diam karena katanya, berisik. Langit gunung yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung dan mulai turun hujan. Tanpa ada kesepakatan, tiba-tiba salah satu dari rombongan yang merupakan ketua itu berhenti dan membuka tenda kembali. Setelah mereka menyelesaikan 4 tenda, hujan turun sangat deras. Hujan turun sampai di sore hari, dan membuat rombongan kembali menginap di Gunung Salak. Saat itu, Sani merasakan keanehan dengan rombongannya. Tadinya yang sangat riang gembira, kini berubah menjadi sunyi sepi dan terdiam. Pagi tiba, tenda dibongkar dan mereka melanjutkan turun. Dan akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Salak. Rumah warga sudah terlihat tetapi ketua rombongan memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Sani pun menanyakan bahwa kendaraan tempat mereka parkir berada di jalur yang lain, bukan jalur yang mereka lewati saat itu. Salah satu rombongan menjawab bahwa di jalur yang mereka lewati lebih cepat dan ada warung makan. Dan ada yang berkata bahwa mereka tidak akan nyasar karena rumah warga juga sudah terlihat. Karena perkataan mereka yang sangat judes, Sani merasa bosan dengan pendakiannya kala itu. Singkat cerita, mereka sampai di bawah, dan berada dekat di sebuah jalan raya. Dari kejauhan, nampak seorang penjual tape berada di pinggir jalan. Ketua rombongan meminta kepada Sani untuk membeli tape, tapi Sani menolaknya. Tapi si ketua rombongan terus mendesak supaya Sani mengikuti perintahnya untuk membeli tape. Dan akhirnya Sani nurut dan turun ke jalan raya untuk mendatangi seorang pedagang tape yang berada di pinggir jalan itu. Tapi ketika Sani hendak mendekat, abang tukang penjual tape pun justru malah perlahan menjauhi Sani. Sambil nengok ke arah rombongan, Sani meminta abang penjual supaya tidak pergi karena mereka mau membeli tape itu. Tapi ketika Sani hendak menuju di mana rombongannya berada, mereka tiba-tiba tidak ada. Dan di saat itu juga Sani melihat dirinya sendiri. Rambutnya menjadi sangat gimbal, dan pakaiannya sangat kotor dan sobek. Tubuhnya tercium sangat bau seakan sudah sangat lama tidak mandi. Sani menyadari hal itu dan beristighfar melihat dirinya. Sani terduduk, berteriak dan menangis tersenggukan. Siamang penjual tape yang tadinya ketakutan melihat Sani yang menyerupai orang gila dan keluar dari batu yang berada di pinggiran jalan,
kini berubah menjadi rasa penasaran dan kasihan melihat tangisan Sani. Setelah berpikir sejenak, si abang tukang tape meninggalkan tapenya di pinggir jalan dan perlahan mendeka ke arah Sani. Sani bertanya-tanya kepada si penjual tape, kemana rombongannya dan kenapa dengan dirinya. Padahal, Sani merasakan baik-baik saja saat Sani berteriak hendak membeli tape. Penjual tape lantas menanyakan kepada Sani, dari mana dan mau kemana, dan Sani menjawab bahwa Sani habis dari naik Gunung Salak di Bogor. Setelah percakapan singkat itu, bapak penjual tape membawa Sani menuju ke rumahnya. Si penjual tape kaget atas pernyataan Sani yang mana dia naik Gunung Salak di Bogor dan turun dari bawah batu yang berada di Gunung Tanggang Cianjur Selatan yang mana jaraknya ratusan kilometer dari Gunung Salak. Dan setelah mendengar pernyataan dari Sani, melihat Sani yang nampak seperti hantu, bapak penjual tape berfirasat bahwa Sani telah diganggu oleh makhluk astral. Singkat cerita, Sani ikut pulang bersama si penjual tape. Tapi, baru saja bangun dari duduknya, Sani tiba-tiba pingsan. Akhirnya bapak penjual tape pun menggendong Sani sampai di rumah bapak si penjual tape itu. Sepanjang jalan, banyak warga yang bertanya kepada si bapak penjual tape karena menggendong Sani yang menyerupai hantu. Bapak penjual tape itu menjelaskan kepada warga bahwa yang dibawanya itu bukan hantu, melainkan seorang perempuan yang diganggu oleh makhluk astral dan keluarnya pun dari batu iyo. Banyak warga yang penasaran yang kemudian ikut mengantarkan si Sani menuju rumah bapak tape. Sampai rumah bapak penjual tape. Bapak penjual tape meminta kepada istrinya untuk segera memandikan Sani dan membersihkan seluruh badannya. Istri Pak Tape pun nurut dengan dibantu sebagian warga. Banyak pertanyaan yang terlontar kepada Sani, tapi Sani hanya terdiam. Singkat cerita, Sani sudah bersih dan terlihat cantik seperti sedia kala. Bapak penjual tape pun lalu menuju rumah seorang ustadz di desa itu untuk minta mendoakan Sani. Sani masih terlihat linglung dan langsung didoakan oleh Pak Ustadz. Tapi, setelah didoakan, Sani tak sadarkan diri. Pak Ustadz yang memahami hal itu, meminta kepada Pak Tape dan menjelaskan bahwa Sani hanya tertidur karena sudah sangat lama Sani tidak tidur hingga akhirnya Sani dilepaskan. Pak Ustadz meminta supaya mereka tidak membangunkan Sani sampai akhirnya Sani bangun sendiri. Dan mungkin Sani bisa tertidur sampai 2 bahkan sampai 3 hari. Dan benar saja, Sani sampai 3 hari 3 malam tertidur nyenyak. Pak penjual tape beserta keluarganya pun tidak berani untuk membangunkan. Setelah Sani merasa sehat, Sani pun meminta kepada Pak Tape untuk pulang. Sani mengatakan bahwa Sani sudah sangat merindukan rumah juga orang tuanya. Pak penjual tape tidak begitu saja mengizinkan Sani pulang, dan meminta Sani beristirahat dulu jika masih sakit. Dan karena Sani merasa sudah sehat dan tetap ingin pulang, bapak penjual tape pun memberi izin kepada Sani untuk pulang, tapi bapak penjual tape yang akan mengantarkan Sani pulang. Rupanya, Pak penjual tape merasa khawatir jika Sani kenapa lagi di jalan. Karena bapak penjual tape beserta istrinya sudah mendengarkan semua cerita dari si Sani, yang turun dari Gunung Salak sampai bertahun-tahun. Dan keluar dari sebuah batu. Singkat cerita, bapak mengantarkan Sani pulang ke Jakarta dengan naik kendaraan umum. Sampai di Jakarta dan sampai di rumahnya Sani, bapak penjual tape terkaget melihat rumahnya Sani yang sangat mewah dan megah. Sani pun mengajak masuk ke dalam rumahnya, dan berteriak dari depan pintu mengatakan bahwa Sani pulang. Orang tua Sani sangat terkejut dengan kedatangan Sani. Sani memeluk dan mencium ibu Sani hingga meneteskan air mata. Setelah mereka puas melepaskan kerinduan, Sani menceritakan semua kejadian yang dialaminya dari awal sampai akhir. Ibu Sani yang mendengarkan cerita Sani, menangis haru dan sangat berterima kasih kepada bapak penjual tape yang menemukan, mengurus dan bahkan mengantarkan Sani sampai rumah karena takut Sani tidak bisa sampai rumah. Setelah lama beristirahat, bapak penjual tape pun hendak pamit pulang. Dan sebagai tanda terima kasih, keluarga Sani pun mengantarkan bapak penjual tape pulang, dan membangun ulang rumah Pak penjual tape. Terima kasih.